Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrada 'alaina ash-shiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pecinta dakwah Islami dimanapun Anda berada, khususnya para pecinta channel Legenan Lakonan yang alhamdulillah selalu setia setiap sore menyaksikan daripada siaran dakwah kami. Mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, pada segmen kali ini, sore hari ini kita akan mengkaji, mengulas setelah kita kemarin membahas tentang syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa, rukun-rukun puasa. Kita sore hari ini beranjak untuk mengkaji dan mengulas bagaimana pembatalan puasa. Nah, mubtilatus shaum ini, pembatalan puasa terbagi menjadi dua. Pertama yang bisa disebut dengan al-muhbitat, hal-hal yang bisa menghapus pahala puasa, hal-hal yang bisa melebur ganjaran puasa. Namun puasanya tetap sah, puasanya tetap dilanjutkan. Cuma pahalanya hilang, pahalanya musnah. Yang kedua, yang disebut dengan al-muftirat, hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Bisa membatalkan puasa itu sendiri dan berkonsekuensi harus qada di waktu yang lain. Bahkan al-muftirat sendiri, hal-hal yang bisa membatalkan puasa ini bahkan bisa melebur, menghapus dosa-dosa jika dilakukan secara disengaja. Jadi kembali lagi bahwa mubtilatus shaum, pembatalan puasa itu ada dua. Pertama yang disebut dengan al-muhbitat, perkara yang bisa menghapus pahala puasa. Yang kedua yaitu adalah al-muftirat, perkara yang bisa membatalkan puasa, bahkan bisa melebur pahala puasa jika dilakukan dengan sengaja. Dan efeknya apabila kita melakukan al-muftirat, perkara yang bisa membatalkan puasa, maka di hari kemudian kita wajib untuk mengqadahnya. Kita kaji bagian yang pertama, yaitu adalah al-muhbitat, perkara yang bisa melebur, menghapus pahala puasa. Dalam hadis baginda Rasul Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, dan hadis ini dicantumkan dalam kitab Faidul Qadir, karya daripada Al-Imam Munawi, di mana baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, khamsun yuftirnas shaim, ada 5 perkara yang bisa membatalkan dan menggugurkan serta menghapuskan pahala berpuasa. Mana? Yang pertama adalah al-kadzib, yaitu berbohong, melakukan sebuah dusta. Jadi jangan sampai kita berpuasa menyebarkan hal-hal yang dusta. Jangan sampai kita dalam berpuasa kepada teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita, kita banyak berbohong. Kita melakukan sebuah kebohongan. Nah, itu berakibat fatal sehingga puasa kita tidak mendapatkan pahala. Yang kedua yaitu adalah al-ghibah, di mana seseorang dalam
pelaksanaan puasanya menggibah, menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain, meskipun kejelekan tersebut memang benar faktanya, tapi karena ia menggibah, laksanakan suatu penggibahan, penggunjingan, membicarakan kejelekan orang lain, maka puasanya, pahalanya akan hilang, akan musnah. Yang ketiga, nomor yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba. Jadi kalau ada saudara kita, dua saudara kita saling adu domba. Untuk apa? Untuk saling bertengkar, untuk saling bermusuhan. Maka puasa kita tidak akan bernilai pahala, bahkan puasa kita tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Sampai kita dalam puasa kita mengadu domba. Jangan, na'udzubillah. Yang keempat, saudara, yaitu adalah an-nadru bisyahwat. Melihat sesuatu yang telah dihalalkan secara syariat namun dengan adanya syahwat. Contoh, kita melihat istri kita, melihat wanita-wanita kita yang halal menurut agama namun dengan adanya syahwat, sehingga menimbulkan rasa syahwat, maka itu membatalkan puasa. Apalagi melihat hal-hal yang telah diharamkan oleh agama, melihat hal-hal yang belum dianggap halal dalam agama. Contoh, kita melihat sebagai seorang laki-laki, kita melihat auratnya kaum wanita yang memang jelas belum halal untuk kita. Nah, itu melihat seperti itu, memandang seperti itu, melihat bagian-bagian aurat ajnabi yang belum halal untuk kita, maka itu menimbulkan suatu pengguguran terhadap dosa kita. Dan yang terakhir, yang kelima, saudara, yaitu adalah al-yaminul kadhibah, sumpah dusta, sumpah bohong. Orang yang suka mengutarakan sumpah, mengutarakan janji, namun janjinya palsu, namun janjinya dusta, janjinya tidak ditepati, janjinya diingkari. Nah, ini adalah bagian kelima daripada hal-hal yang bisa menghapus, na'udzubillah min dzalik. Makanya kemarin kita telah membicarakan bahwa dalam suatu hadis baginda Rasul Muhammad SAW, beliau bersabda, kam min shaim laisa min syami illa al-ju' wal 'atsy. Banyak kaum manusia umat Islam yang mana puasanya hanya melahirkan rasa haus dan dahaga. Karena apa? Karena dalam berpuasanya ia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Mana? Yaitu diantaranya adalah 5 perkara yang kita sebutkan tadi. Jangan sampai kita dalam berpuasa kita berbohong. Jangan sampai kita dalam berpuasa kita mengadu domba. Jangan sampai kita berpuasa kita menggibah, menggunjing. Jangan sampai kita dalam berpuasa melihat hal-hal yang halal untuk kita namun dengan adanya syahwat, bahkan melihat hal-hal yang masih diharamkan oleh agama. Itu bagian daripada pelebur dosa. Yang terakhir yaitu adalah sumpah palsu, sumpah dusta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu 5 perkara ini mesti kita jauhi, mesti kita hindari, mesti kita jangan sampai kita lakukan. Karena apa? Karena percuma kita haus, kita lemah, kita letih, kita lemas. Puasa kita dari pagi hingga sore hari tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan pahala, namun hanya sebatas lapar dan haus semata. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mari kita bersama dengan sekuat tenaga, dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan taat kita, kita tingkatkan ibadah kita
di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat penuh akan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk bagian kedua kita akan tunda di segmen selanjutnya. Mudah-mudahan sore hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.